Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konnichiwa. Watashi wa Kusatun Hasana desu. Hari ini udah masuk ke hari ke-7 ya. Sekarang kita akan membahas tentang waktu dulu nih. Waktu itu terbagi jadi dua. Ada WPB, ada juga WTPB. WPB itu apa? Waktu punya batasan. Apa itu waktu punya batasan? Waktu yang ada ujung angkanya atau ada nama waktunya. Biasanya misalkan kayak ditandai kayak misalkan dalam jam. Jam itu kan ada nih ujung waktunya nih, ujung batasannya. Itu 12 atau 24, ya kan? Terus tanggal juga batas waktunya ada kan, batas ujungnya. Angkanya itu 31. Terus misalkan bulan juga kan ada tuh batasnya Desember. Tahun juga bisa, batasnya itu yang ya hari ini, tahun sekarang. Itu batasnya. Jadi ada tanggal, jam, menit, detik, hari, minggu, bulan atau juga tahun. Nah, untuk rumusannya itu partikelnya biasanya menggunakan ni. Jadi ni terus kata kerja mas. Ni ini berarti kan pada. Contoh, ichiji ni tabemas artinya makan pada jam 1. Ichiji kan jam 1 ya kan. Ichiji ni tabemas makan pada jam 1. Jadi menggunakan partikelnya ni. Terus ke WTPB nih. WTPB rada panjang nih. WTPB itu waktu tidak punya batas. Maksudnya itu keterangan waktunya itu nggak ada batasnya. Misalnya kayak 1000 tahun, 2000 tahun, 100 bulan, 300 detik. Itu kan bukan batas waktu ya. Jadi tidak ada ujungnya gitu. Itu peribahasaan kayak gitu tuh biasanya pakainya ini penggunaannya. Ini juga terbagi jadi dua nih syaratnya. Ada lamanya waktu, ada juga keterangan waktu. Yang lamanya waktu itu biasanya ditandai dengan kang, ya kan? Di belakangnya misalkan jikang, syukang, nengkang, atau ikagetsukang. Nah, tapi kang ini biasanya untuk wajib mutlaknya itu untuk yang jam, yaitu jikang. Selebihnya mah sunnah aja, tapi biasanya kalau di materi tetap ditandai dengan kang ya, untuk memberitahu bahwa ini tuh artinya lamanya waktu gitu, durasi. Terus juga ada keterangan waktu. Keterangan waktu itu tuh apa? Ada asa, yoru, terus juga hiru, asta, dan lain-lain ya. Terus rumusannya gimana? Rumusannya juga terbagi jadi dua nih. Yang pertama yang untuk rumusan ini yang tidak punya partikel. Jadi partikelnya dihilangin. Kalau tadi kan ada ni-nya nih, yang WPB nih, yang batas waktu itu ada ni-nya. Nah, yang kalau ini tidak ada partikelnya, langsung saja kata kerja atau kata keterangan. Contoh, jijikang tabemas, makan selama 1 jam. Kan ichijikang itu kan waktu, keterangan waktu, jadi selama pakainya. Ichijikang 1 jam, makan selama 1 jam. Kalau tadi kan makan pada jam 1, kalau sekarang makan selama 1 jam. Terus juga untuk yang tidak ada keterangan partikelnya itu juga ada nih yang untuk satuan, untuk takaran. Untuk tadi kan lamanya waktu yang ini ya. Satuan takarannya juga sama, biasanya tidak menggunakan partikel. Kayak misalkan kalau satuan kan ada ichima, ada ichimai, hitotsu kayak gitu. Itu kan tidak pakai partikel. Jadi langsung aja kata keterangan atau kata kerjanya. Misalkan ichimai desu kayak gitu kan. Jadi nggak ada ni-nya. Atau ichimai hong, buku 1 lembar misalnya kayak gitu. Jadi nggak ada itunya, nggak ada keterangannya. Terus yang takaran juga kayak zeng, daitai, takusang kayak gitu juga tidak ada partikel ya, langsung aja. Terus yang kedua itu ni, ada tambahan ni-nya. Artinya kalau tadi kan pada, sekarang artinya per. Ketika bertemu dengan nih partikel-partikel atau kata yang untuk kali, perkalian. Jadi kayak do, misalkan ichido itu kan 1 kali, kai juga kali, dan lain-lain. Pokoknya yang berarti kali itu harus ada partikel ni-nya. Contohnya nih, ishukang ni, pakai ni kan, ishukang ni nikai undo shimasu. Nih, ini kan pakainya nikai ini kan ada kan perkalian kan. Undo artinya olahraga. Berarti kan olahraga 2 kali per 1 minggu.
Jadi ini diartiinnya yang ni-nya itu per ya. Jadi maksudnya berarti dia tuh dalam 1 minggu tuh olahraganya 2 kali gitu. Tapi diartiinnya harus sesuai ya. Jadi dari belakang dulu. Olahraga 2 kali per 1 minggu. Terus kalau misalkan kenapa nggak diartinya dalam? Misalkan kenapa nggak dalam 1 minggu 2 kali olahraga? Karena dalam itu biasanya menggunakan D ya. Jadi dalam itu biasanya pengertian dari D. Jadi biar kita nggak salah aja gitu. Kalau misalkan terbiasa kita dalam-dalam, nanti kita kebiasaannya malah jadinya disukang D kayak gitu kan. Kalau misalkan D dalamnya itu biasanya konteksnya yang di dalam apa ya, satu bagian itu. Jadi misalkan contoh kudamono de ringgo ga suki des. Jadi di dalam kudamono atau buah-buahan yang disuka itu adalah ringgo atau apel atau jeruk. Apel ya. Jadi yang disukanya apel dalam buah-buahan. Nah, itu baru pakainya yang dalam artinya. Kalau ini ni yang artinya per ya. Lanjut. Sekarang masuk ke toki. Toki artinya ketika atau saat. Toki biasanya ketemunya sama bentuk futsuke. Bentuk futsu ya. Ada ta, terus ini ada kata sifat i, kata sifat na, kata bendanya juga pakai no. Contoh, Nihong ni ikutoki. Ini kan kalau misalkan bentuk masnya ikimas tuh. Kalau ini kan bentuk futsuknya jadi ikutoki ni pasupo toga irimas. Padas, ini kan pada nih ya, ni-nya nih. Toki nih. Pada saat, kan bisa diartikan saat ya. Pada saat pergi ke Jepang membutuhkan paspor. Karena irimas itu kan masuk pengecualian untuk didahulukan penerjemahannya ya. Jadi pada saat pergi ke Jepang membutuhkan paspor. Terus kalau misalnya kata sifat ada atsui toki, himana toki, yasumi no toki. Karena kan kalau atsui i-nya tetap nih. Kata sifat na dikasih na. Untuk kata benda dikasih no. Lanjut. Sekarang yang sebaiknya atau lebih baik. Bisa juga boleh atau bisa. Boleh bisanya itu bukan bentuk kebisaan ya, tapi boleh bisanya untuk sebuah izin. Pakainya i. I ini syaratnya menggunakan kalau. Jadi bentuk-bentuk kalau kayak tara, temo, te, ba, nara, baai. Terus ada i. Penerjemahannya juga biasanya dari belakang ya. Contoh, tabetara i des. Sebaiknya makan atau lebih baik makan. Tabereba i des. Boleh kalau makan atau boleh makan. Ini kan bisa diartiin nih sebaiknya, lebih baik, atau boleh atau bisa. Jadi biasanya dia ragu-ragu nih mau makan apa enggak, boleh apa enggak ya makan. Terus ada yang ngomong nih, tabereba i des. Kalau makan boleh atau boleh makan gitu. Lanjut. Ini yang ada nih di kalimat tuh biasanya ya. Do sureba i desu ka? Itu kan do sureba i desu ka itu kan biasanya artinya sebaiknya gimana ya gitu kan. Nah, di sini juga gitu artinya. I des kan sebaiknya. Sureba itu kan dari perubahan bentuk ba ya. Dari surenya itu kan shimas ya. Jadi sureba do bagaimana. Jadi kalau misalkan diterjemahin satu-satu mah sebaiknya melakukan bagaimana. Cuma disingkat aja. Jadi sebaiknya bagaimana. Do sureba i desu ka? Terus kalau misalkan ketemunya kalau pakainya yang to, artinya juga sebaiknya. Benkyo suru to i desu, sebaiknya belajar. Terus ada yang hoga i desu. Biasanya bentuknya bentuk lampau dan juga atau negatif yang nai. Contoh, undo shita hoga i desu, sebaiknya olahraga.
Atau misalkan mau pakainya lebih baik olahraga juga bisa, lebih baik olahraga. Kenapa tadi ada hoga tadi ada hoganya, yang sekarang ada hoganya, yang tadi nggak ada, yang langsung kalau terus ides kayak gitu kan. Hoga ini sebagai penekanan, jadi penguat pembicaraan. Hoga itu sebagai penguat pembicaraan. Ho sendiri sebenarnya artinya bagian. Jadi dia kan bilang nih, undo shita hoga ides, sebaiknya olahraga. Dia tuh jadi menekankan nih ke olahraganya. Jadi kamu tuh sebaiknya olahraga gitu, ditekankan. Jadi lebih fokus untuk pembicaraannya, enggak ke yang lain, enggak makan junk food atau misalkan enggak malas-malesan. Jadi olahraga gitu, di bagian olahraga gitu yang kamu harus lakukan gitu kan. Atau misalkan contoh yang lainnya nih, tabenai hoga ii desu, sebaiknya jangan makan. Misalkan dia kan dikasih pilihan nih, mau makan apa tidak. Nah dia ngasih tahu nih, sebaiknya jangan makan. Makanya pakainya hoga untuk menekankan bahwa kamu jangan milih makan, tapi pilihlah yang jangan makan gitu kan. Terus ada lagi, kono hoga kitanai desho. Nah, ho kan artinya bagian. Arti sebenarnya itu ho itu bagian. Maksudnya bagian di sini tuh biar kita nggak salah ngertiin ya. Jadi hoga itu biasanya kan hoga itu lebih baik atau sebaiknya, enggak gitu juga. Ada beberapa kalimat yang menggunakan hoga tapi yang artinya itu bagian. Bagian dia menekankan bahwa misalkan di suatu ini tempat nih. Misalkan ada yang kotor nih satu bagian ini. Nah, dia bisa pakai nih hoga. Kono hoga artinya bagian ini. Kita desho artinya kotor loh, begitu ya. Jadi hoga itu sebagai penekanan, di semua area ini ada nih satu tempat yang kotor gitu nih, di sini nih kotor, dan menekankan. Terus untuk kalau i ini juga nggak hanya i ya. I kan lebih baik sebaiknya, kan i itu kan baik-baik ini nih. Ini artinya kan baik-baik i nih. Ini juga bisa diganti i-nya. Pakai omoshiroi bisa, tanoshi juga bisa, dan lain-lainnya. Contoh, oyoita hoga tanoshi desu. Lebih menyenangkan, tanoshi kan menyenangkan nih. Lebih menyenangkan berenang, kayak gitu maksudnya. Jadi nggak hanya lebih baik berenang, tapi lebih menyenangkan berenang juga bisa. Jadi bisa di belakangnya yang i-nya itu bisa diganti ya kata sifatnya. Terus masuk lagi nih, kalau tadi kan bentuknya yang hoga i des itu kan bentuknya bentuk lampau, bentuk futsuke, bentuk nai. Nah sekarang kalau misalkan ini mau diganti jadi bentuk kamus ya, ada tambahan noga. Misalkan kan tadi kan pakai hoga, sekarang nggak usah pakai hoga lagi, pakai ga juga bisa, tapi nanti dikasih no. Jadi dia mengkata bendakan ya, mengkata bendakan. Ini kan taberu, misalkan taberu itu kan kata kerja. Nah dikata bendakannya dengan ada tambahan no. Jadi taberu no ga ii desu, sebaiknya makan, itu juga sama. Atau taberu no hoga ii desu, lebih baik makan, juga sama. Atau kata benda yang enggak, Roni ga jozu desu, Roninya yang pintar. Nah yang enggak ini kan artinya nya. Nah misalkan kata sifatnya atau kata keterangannya itu diartiinnya jadi yang ya. Kalau misalkan ketemu kata sifat atau enggak ketemu kata sifat atau keterangan itu dijadiinnya yang. Roni ga jozu desu, artinya Roninya yang pintar. Atau kata bendanya ada hoganya, boleh. Roni no hoga jozu desu. Kalau tadi kan Roni ga langsung nih, karena Roni itu kan termasuk kata benda. Jadi nggak usah ada no-nya, karena dia udah kata benda. Nah kalau misalkan mau dikasih no juga boleh nggak? Boleh. Jadi no hoga jozu desu, Roninya yang pintar. Nah contohnya yang ini ya, ada subjek atau pelaku terus ga kan.
Nah, terus kata kerja atau keterangan pakainya yang. Contoh, karega kaimasta, diartiinnya ga-nya kata kerja atau kata keterangannya jadi yang. Jadi karega kaimasta, dianya yang telah membeli, atau karega kuremasta, dianya yang telah memberi gitu ya. Jadi ga-nya diartiin yang-nya, ketemu kata kerja atau kata keterangan berarti diartiinnya yang. Terus ada yang namanya penyambung konteks. Penyambung konteks dari ga, wa, mo, dan to. Tuh, misalkan kan setiap kotoba itu kan terpecah-pecah nih. Biasanya kalau misalkan ga, wa, atau mo, atau to itu kata yang diartikan duluannya itu adalah yang setelah ga-nya, hanya satu kata saja, satu kotoba ini. Ya kan? Tapi ada yang namanya penyambung konteks. Penyambung konteks itu biasanya disambungnya itu dengan to, ya, tari, shi. Ini kata-kata penyambung ya. Toka, nado, artinya dan lain-lain ya. Contohnya nih, shiroi kuruma. Ini kan dua kata nih, shiroi artinya putih, kuruma artinya mobil. Kalau misalkan diartiin harusnya kan dari ga dulu nih, misalkan shiroi kuruma ga artinya kan mobil. Nah, setelah itu kita biasanya ngartinya dari belakang kan. Biasanya bahasa Jepang gitu, dari belakang set ke depan gitu kan. Tapi karena ini ada bentuk penyambungan, ini kan shiroi itu kata sifat. Kata sifat ada ya kan? Kata sifat itu bisa disambungkan. Yang ono, ina, ruta, naitai itu juga kata sambungnya. Jadi kalau misalkan shiroi kuruma, ini kata sifat i, ketemu sama kata benda, ini kan dua kotoba, dijadiin satu konteks nih. Jadi ngartiinnya 1, 2. Kalau misalkan 3 bisa 1, 2, 3, ini diartiin dulu 1, baru nanti artiin ke belakang gitu kan. Shiroi kuruma artinya mobil putih. Ini udah nih jadi satu konteks kan. Bukan putihnya, mobilnya kayak gitu, enggak ya. Jadi digabung. Mobil putih berarti kan satu konteks. Atau kirena hea artinya ruangan bersih gitu ya. Berarti kan diartiinnya satu nih. Jadiin satu konteks. Jadi ruangan yang bersih nih. Itu kan satu konteks ya. Bukan ruangan sendiri, bukan bersih sendiri, tapi dijadiin satu konteks dengan catatan kalau ini adalah ada sebuah penyambungnya. Kayak misalkan ini nih, yang kirena ada nya shiroi, ada i-nya kata sifat i. Terus yang to, yang artinya dengan itu, yang to itu Ronito, Sardianto to, kayak gitu. Berarti kan Roni dan Sardianto. Ingat biasanya yang to ya, tari, shi, toka itu biasanya diartiinnya bukan dari belakang, tapi dari depan dulu. Misalkan Ronito, Sardianto to, bukan artinya Sardianto dan Roni, tapi Roni dan Sardianto kayak gitu ya. Atau misalkan tabetari,